Salam teman-teman, ketemu lagi dengan Mary di kegiatan kita. Mari belajar Alkitab online. Hari ini adalah video terakhir untuk series Yesus Teladanku. Kita akan berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas kemurahan dan kesabaran kasih-Mu kepada kami, memberkati kami semua, dan saya yang akan membagikan materi, juga teman-teman, Bapak Ibu yang mendengarkan kegiatan Mari Belajar Alkitab ini, supaya kami semua, termasuk saya juga, makin cinta Yesus, makin bersemangat melakukan kebenaran dan hidup dalam kebenaran itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin. Nah, seperti biasa, jadi khotbah Yesus di Bukit itu, series Yesus Teladanku terdiri dari 13 video yang ada di khotbah Yesus di Bukit ini. Totalnya ada 13 video. Dan sisanya yang lain 7 itu ada kita belajar saat Yesus menyembuhkan orang sakit, bagaimana kita belajar teladan Yesus saat ketemu perempuan yang di sumur, perempuan Samaria yang di sumur. Kemudian kita juga belajar dari Yesus saat menghadapi percobaan di padang gurun. Kita juga belajar saat Yesus masih kecil, harus di bait Allah yang menyuruhnya, Roh Kudus yang menuntunnya. Tapi dia juga harus taat kepada orang tuanya. Nah, itu nanti teman-teman bisa ikut di series Yesus Teladanku mulai dari video yang ke-41, 41 sampai 46, kemudian sisanya 47 sampai 60 ada di khotbah ini, khotbah Yesus di Bukit. Totalnya ada 15 item, tetapi untuk yang 14 dan 15 ini kita akan habiskan hari ini. Nah, total dari khotbah Yesus di Bukit adalah summary, ringkasan dari semua yang Yesus ajarkan tentang apa yang Allah inginkan untuk kita kerjakan. Pertama, Tuhan Yesus bilang memberikan ucapan bahagia, berbahagialah orang-orang yang melakukan kebenaran firman, melakukan ketaatan dan sebagainya. Dan orang-orang itu harus hidup dengan ketaatan dan firman di tengah orang-orang yang nggak tahu firman, atau kehidupan tengah kita ini aneh gitu rasanya. Kebenaran firman seperti kasihilah musuhmu itu sesuatu hal yang aneh buat di sekeliling kita. Jadi Tuhan Yesus menginginkan semua orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, mengikuti firman-Nya, dia adalah orang yang berbahagia, dan dia harus menjadi garam, menjadi contoh teladan, memberikan dampak buat orang harus ikut. Dan juga Tuhan Yesus menegaskan tentang kondisi kebenaran itu. Ada Yesus di perjanjian baru dengan muncul Yesus di perjanjian baru dengan kehadiran hukum Taurat yang dibawa Musa saat kita di Gunung Sinai. Itu adalah satu kesatuan, yang sama dan saling melengkapi. Nanti teman-teman bisa lihat ke embau sebelumnya 47, 48, 49. Kemudian masuk ke Tuhan Yesus juga ngajarin kita dalam hal memberi sedekah. Gimana sih melakukan sedekah itu? Jadi bukan sekedar ngasih duit aja ke orang, tapi juga termasuk memberikan bantuan, juga memberikan
ramah kepada orang-orang, menyapa atau mengampuni, memberikan kasih atau memberikan kesabaran gitu ya. Nah, itu termasuk salah satu sedekah ya. Dan termasuk juga nih di sini ada kejujuran dalam melakukan apa yang dipercayakan, tugas-tugas pelayanan atau pekerjaan yang dipercayakan, itu harus jujur. Dan semuanya itu firman Tuhan mengatakan semuanya itu akan mendatangkan keselamatan, dan keselamatan itu adalah hasil dari ketaatan. Kemudian ketiga, Tuhan Yesus ngajarin kita kalau kita berdoa, berpuasa gimana? Pastinya Tuhan Yesus ngomong jangan bertele-tele, jangan ketika berdoa tuh panjang-panjang, bukannya nggak boleh panjang ya, jadi maksudnya nggak muter-muter atau ya lebay gitu ya, doanya lebay gitu. Terus harus penuh dalam doa gitu kita merendahkan diri kita kepada Tuhan, anak Tuhan yang berkuasa, yang punya langit dan bumi, pastinya Tuhan yang punya kehidupan ini, Tuhan yang punya kita, Tuhan yang punya saya ya, punya Bapak Ibu ya, yang Tuhan yang punya, yang pemilik. Bapak Ibu tuh punyanya Tuhan, saya juga, teman-teman juga punyanya Tuhan. Terus kemudian bagaimana ketika kita berpuasa dan berdoa itu, ketika kita berdoa kan kita berkomunikasi dengan Allah yang maha kuasa luar biasa itu. Terus kita juga menunjukkan sikap hormat, nggak sombong ya, pasti masa doa di hadapan Bapak yang luar biasa bos, sombong ya kan, nggak mungkin ya. Terus penuh kerendahan hati. Juga ketika berpuasa itu sangat membantu membuat suasana, oh iya, kita dalam suasana pertobatan, merendahkan dirinya masuk, bahwa kita merenungkan betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan kita ini. Banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan ini ketika kita berpuasa. Jadi semuanya tuh otoritasnya Allah. Kemudian yang hal keempat, Tuhan Yesus ngajarin lagi tentang hal mengumpulkan harta dan kekhawatiran. Mengumpulkan harta itu ya, firman katanya hartanya dulu. Iya, kan katanya lagi, benar itu di Alkitab bilang. Firman Tuhan itu adalah harta. Nah, di dalam firman Tuhan mengajarkan bagaimana caranya kita bekerja. Firman Tuhan mengajarkan bagaimana caranya kita bergaul, berhubungan dengan orang-orang sekitar kita, dan bagaimana kita bersikap dan lain sebagainya. Dan itu membuat kita juga pandai untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kita, dan itu akan membentuk satu pengetahuan ketika kita dari firman itu kita gali, kemudian dari firman itu pengetahuan lalu masuk ke hati dan kita dapat merasakannya, kita melakukannya, dan itu akan membentuk yang namanya akal budi, dan akan membentuk cara berpikir yang berpola atau konsisten gitu ya. Dan itu sehingga juga terjadi perubahan lingkungan sosial sekitar kita. Dan jika kita benar-benar sungguh hidup dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan itu adalah harta kita, nah hal itu akan membuat kita tidak hidup dalam kekhawatiran. Dan kekhawatiran itu biasanya muncul dari ketidakyakinan atas firman. Dan kekhawatiran itu muncul karena kita merasa seolah-olah hidup ini gak ada orang lain yang bisa bantuin, atau segala sesuatu itu cuma aku gitu. Padahal semuanya tuh semuanya itu Tuhan loh yang ngaturnya gitu ya. Iya, Tuhan pasti. Dan kekhawatiran itu muncul karena kesombongan juga. Dan ini mungkin bisa dilihat ke embau sebelumnya. Kemudian Tuhan Yesus juga ngomongin tentang hal menghakimi, terutama kita yang dikasih tugas untuk jadi hakim ya, atau menjadi penentu atau pemimpin di dalam suatu organisasi, dalam suatu tim. Nah, bagaimana kita harus memposisikan diri kita bahwa kita itu cuma perwakilan dari Allah, dan Allah adalah pencipta, pemilik, pembuat hukum.
otomatis semuanya harus balik ke Dia. Dan yang keenam, Tuhan sekali lagi menegaskan hal barang yang kudus. Jadi Allah itu kudus, pasti. Karena Allah itu kudus, Dia menguduskan anak-anaknya. Siapa anak-anaknya? Ya, kita ya, saya ya, Bapak Ibu ya, teman-temannya jemaat, pengikut-pengikut Kristus. Terus setiap orang yang percaya menjadi teladan. Kalau udah kita percaya Tuhan Yesus, harus jadi teladan ya buat orang lain. Dan teladan dari hal apanya? Dari cara kita berpikir, dari cara kita merasakan sesuatu, dari akal budi kita, tindakan kita, keputusan kita, itu harusnya menjadi suatu teladan yang dikuduskan, teladan kudus yang kita bagikan. Jadi orang-orang harus hidup di dalam terbiasa dalam hal itu. 9. Pengabulan doa. Nah, tadi sebelumnya Tuhan Yesus pernah ngajarin tentang hal berdoa dan berpuasa. Lalu yang 9 ini tentang hal pengabulan doa. Ada banyak orang berdoa rasanya nggak mendengar, nggak didengerin nih sama Allah, nggak dikabul-kabulkan. Nah, ini Tuhan Yesus juga bilang tentang hal pengabulan doa. Dikatakan bahwa Allah itu selalu mendengar setiap doa yang kita sampaikan. Walaupun kita rasanya seolah-olah kita merasa doa kita nggak didengar, tapi sebenarnya Allah selalu mendengar. Dan jawabannya pasti Allah sebenarnya udah menjawab. Ya, mungkin menjawabnya dengan cara mempertemukan kita dengan orang-orang lainnya untuk membantu apa yang kita butuhkan. Atau juga mungkin mujizat ketika kita sakit dan atau lain sebagainya. Tetapi intinya adalah Allah itu adalah kasih, Allah itu adalah kudus, Allah itu baik ya. Sesuatu yang teratur ya. Tapi ketika kita berdoa untuk permintaan yang melanggar dari hal yang Allah, ketetapan Allah, nah bukannya Allah nggak mau menjawab ya, Allah bingung menjawabnya gimana gitu. Misalnya Allah itu adalah kasih, tetapi dan Allah juga di firman Tuhan bilang ampunilah musuhmu, tetapi ketika bilang mengampuni musuhmu, seseorang berdoa dengan keadaan marah, berdoa untuk Allah mau menghukum seseorang. Nah, itu nggak bisa. Bagaimana Allah menjawabnya seperti itu? Tidak benar. Karena Allah itu maha kuasa kan? Allah itu absolut, Allah itu konsisten. Allah itu nggak seperti bisa berubah seperti kehendak hatinya, enggak. Allah itu punya peraturan, Allah itu hidup dalam sistemnya. Masih ingat kasus kejadian air bah? Waktu itu dia marah banget dan semua orang dimusnahkan dengan air bah. Tapi setelah itu dia akhirnya bilang menyesal dan kemudian dia berjanji kepada Nuh dan keturunan, semua keturunannya, semua binatang, semua yang hidup, bahwa dia tidak akan mendatangkan air bah lagi. Di titik itu tidak akan ada air bah lagi. Dan dia bilang memang seperti itu ya, bahwa apa yang Tuhan udah tetepin, yang Allah udah tetepin itu nggak akan berubah gitu ya. 10. Tentang berjalan pada jalan yang benar. Jadi kan tadi ada ucapan bahagia, firman Tuhan kan, peraturan yang harus dikerjakan oleh orang benar, bagaimana harus hidup benar, modelnya, cara hidupnya bagaimana, kan dapat ucapan bahagia. Nah, ternyata firman Tuhan itu ketika kita hidup dalam kebenaran itu, teman-teman kan juga udah tahu ya, ada banyak harga yang harus dibayar. Penyangkalan diri, mungkin dulu teman-teman kita masih main di diskotik, kita udah enggak gitu ya, padahal punya duit sendiri, kenapa nggak pergi ya gitu. Kita udah pada keputusan itu misalnya, itu seperti penyangkalan diri. Kemudian membiasakan diri hidup dalam beragam situasi itu tetap bersyukur, punya duit bersyukur, nggak punya duit tetap bersyukur sama Tuhan,
dan tidak berpikiran negatif dan tetap melakukan kegiatan pelayanan yang seharusnya kita kerjakan dan tetap percaya dan mengandalkan firman Allah. Dan setelah ini terakhir minggu kemarin kita bahas tentang pengajar yang sesat. Jadi pengajar yang sesat ini adalah orang-orang yang tahu firman, mengajarkan firman, tapi dipilih-pilih sebatas yang dia bisa, yang dia yang bisa nguntungin dia lah, banyak ya. Ada agenda khusus. Dan si pengajar sesat ini mungkin juga dia membagikan satu pengajaran, kemudian tapi dia juga nggak melakukannya, dia hanya mengajarkan, tapi dia pun tak mampu melakukannya. Itu kerap kali terjadi buat orang-orang ahli Farisi dan hukum Taurat ketika menegaskan pembayaran, misalnya tentang hukum rajam, pelacuran atau apa gitu ya, tidak putus gitu. Tapi kalau tidak tahu kan apakah mereka selalu hidup benar gitu ya, kan nggak tahu, karena dia kita selalu yang terlihatnya seorang perempuan Samaria, ada perempuan yang mau dilemparin batu ya, seperti itu. Padahal kehidupan para ahli Taurat dan Farisinya nggak pernah terjamah ya, sepertinya dalam suatu lingkungan yang tertutup gitu. Nah, secara garis besar Spot by Suci Bukit itu ada 3 bagian ya. Satu tentang tadi fondasi, tentang ucapan bahagia, terus tentang kita yang harus menjadi garam yang berguna. Yang kedua tentang hal kita lakukan, misalnya tadi berdoa, berpuasa, melakukan donasi, sedekah, kemudian bekerja, kekhawatiran atau menjadi hakim. Yang ketiga kumpulannya tentang jalan yang benar, tentang apa tadi, yang ini nih, masuk ke ini nih, hal barang yang kudus, pengabulan doa, ini jalan yang benar, pengajaran sesat, itu masuk kelompok ketiga. Dan terakhir kita juga masih masuk kelompok yang ketiga, 2 macam dasar dan kesan pendengar. Nah, sekarang kita masuk ke topik kita, materi kita, Matius 7 ayat 24 sampai 27. Di Matius 7 ini ditulis gini, setiap orang yang mendengar perkataanku, saya garisin ya, ini dan melakukannya, ini saya mendengar dan melakukan, dikatakan ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi ketika orang mendengar perkataan Tuhan Yesus dan melakukannya, dia adalah orang yang bijaksana, orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kalau dia mendirikan rumah di atas batu, otomatis ketika hujan turun, ada banjir, rumahnya tetap kokoh, dibilang ya. Tetapi orang yang mendengar perkataan Tuhan Yesus dan tidak melakukannya, cuma dengar gitu ya, dia tuh sama seperti orang yang bodoh. Iya dong, kan dikasih tahu kebenaran, caranya bagaimana untuk hidup, menikmati hidup di dalam bumi dan isinya yang ciptaan Tuhan ini, tapi dia nggak mau ya. Nah, itu seperti orang bodoh yang sedang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jadi pas hujan banyak air, ya rumahnya juga hanyut gitu ya. Nah, ini sama tulisannya di Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Itu diawali dengan tulisan, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, gitu ya. Minta Tuhan ngomong gitu, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan? Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Kamu tidak bilang, Tuhan, Tuhan, tolong nih, aku lagi gini. Susah, Tuhan, gini. Tapi kemarin aku nggak ngapa-ngapain, ada firman Tuhan nggak dikerjain, gitu ya. Kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Lalu Tuhan bilang sama seperti yang ada di Matius, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, ya disamakan dengan orang yang mendirikan rumah. Dan orang itu seperti menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Jadi ketika kita mendengarkan firman, Bapak Ibu, teman-teman mendengarkan firman,
melakukannya. Jadi gimana cara melakukannya? Harus mendengarkannya dan menggalinya dulu. Kalau kita hanya mendengar dan tidak melakukan penggalian dengan baik, kita itu nggak akan bisa melakukannya. Percayalah, dan itu akan membingungkan ketika di tengah jalan. Perintah Tuhan gini nih, misalnya dia balik lagi nih yang contoh sederhana ya. Jika pipi kananmu ditampar, dikasih pipi kiri ya kalau saya nggak salah itu. Tapi karena kita cuma baca, kita nggak melakukan penggalian, lalu kita bilang, oh iya kemarin Tuhan Yesus bilang gini, kasih pipi kanan, kasih pipi kiri. Terus kita karena kita nggak melakukan penggalian, kita melakukan hal seperti itu. Apa yang terjadi? Waduh Tuhan, gimana ya pipi saya kok merah dua-duanya, ketampar sana, ini sakit ya Tuhan, sakit ya Tuhan, ini nggak benar. Ya itu karena kita nggak melakukan penggalian, ya betul kan? Tuhan mau apa sih dari ketika kamu ditampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu. Nah gimana? Apa yang membuat kamu ditampar pipi kananmu? Misalnya masalahnya apa? Kamu harus buka, harus sampaikan, komunikasikan apa persoalannya. Mungkin dia tidak mengerti apa yang kamu maksudkan, atau kamu yang juga nggak tahu. Jadi setelah kita tahu, duduk bersama, lalu kita, ya namanya dalam pelayanan gereja misalnya, kita akan saling dukung, saling menasehati, dan kita harus saling ngerti, oh harus begini nih gitu ya. Jadi bukan dikasih pipi kanan dan pipi kiri lalu jadi pipinya merah semua, ya sakit ya, bukan kayak gitu ya, benar-benar. Nah ini apa yang dikatakan Lukas itu tuh sama dengan yang ada di Matius. Nah masih tentang hal dua macam dasar, saya teringat tentang perumpamaan orang-orang yang menerima talenta. Dan ini sama ya, sama perumpamaan tentang uang mina, hampir sama. Perumpamaan tentang uang mina ada di Lukas 19, perumpamaan tentang talenta ada di Matius 25. Secara garis besar itu hampir mirip. Seperti hal kerajaan sorga dibilang seperti seorang tuan yang mau keluar negeri, dia panggil hambanya. Ceritanya hambanya 3 orang, ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, dikasih 1. Terus yang dikasih 5, dikasih 2. Pas tuannya balik, ini loh tuan, yang 5 udah jadi 10, yang 2 jadi 4 gitu. Berarti apa? Yang terima 5 dan terima 2 itu melakukan penggalian gitu ya, dia belajar. Oh, gue dapet 5 talenta, 2 talenta diapain ya? Nah, talenta ini dibikin apa ya? Lalu dia belajar melakukan penggalian dan dia melakukannya sehingga dari 5 jadi 10, 2 jadi 4. Tapi yang 1 dikasih talenta, yang dapat 1 talenta nggak melakukan apa-apa, dikasih 1 ya 1 suruh simpen ya simpen gitu, simpen aja kan, nggak melakukan apa-apa. Pas tuannya balik dia cuma bilang, ini Tuhan yang kemarin Tuhan kasih 1 ini masih 1, asli aman. Emang Tuhannya nyuruhnya cuma suruh jadi tukang simpen? Yang enggak tuh ya, lakukan penggalian. Jadi lakukan penggalian itu sama seperti kita melakukan yang namanya perintah. Talenta itu fasilitas, yang misalnya kita dikasih fasilitas untuk kemampuan menghasilkan sesuatu. Kalau kamu punya kepintaran bermain musik, ada teman-teman main musik di tempat kerja kami, Sion, sangat luar biasa ya. Ada Om Joni juga, itu Randy juga teman-teman, ada teman-teman kita yang lain ya, banyak ya. Ada Pak Agus, ada Pak Tom, ada siapa lagi ya, Paul ya, teman-teman kita. Ada Clinton juga, ada anak-anak muda mulai masuk. Itu orang-orang yang tadi mereka pandai bermain musik, bermain drum pinter, main gitar pinter banget tuh, ngajarin ya, main. Dan kita bisa memuji Tuhan, menikmati musiknya. Terus main bass pinter gitu ya, terus main keyboard pinter, wah. Terus
menggunakan kalian yang ngajarin lagi orang lain. Itu tuh termasuk menggunakan talenta, dan dari 5 menjadi 10, dari 2 jadi 4, seperti itu. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk apapun. Ketika kita bisa keterampilan apa ya, atau misalnya kita bisa video apa atau apa, Pak Alvin juga udah mulai membuat video Alkitab, membuat firman Tuhan pagi hari ya. Jadi mulai misalnya kejadian 1, kejadian 2, teman-teman kita di gereja bisa yang mungkin matanya sakit mata atau apa, bisa dengerin firman sambil tidur, jika firman sambil kerja atau sambil doa. Itu firman Tuhannya langsung kerjainnya lewat direkam, dan itu setiap pagi ada, setiap pagi jam 6 pagi ya. Dari Senin sampai hari Jumat, seperti itu. Dan banyak hal yang bisa kita lakukan untuk talenta-talenta yang kita punya. Seperti kita suka memasak, mungkin kita juga bisa membawa masakan kita dan saling berbagi di kegiatan ibadah. Kemudian atau kita mengajarkan orang lain untuk masak sesuatu, dan mungkin itu akan jadi ide ya buat berjualan ya. Nah, sekarang caranya gimana sih kita bisa melakukan penggalian? Otomatis kalau untuk penggalian firman Tuhan ya, otomatis ya kita tahu kebenaran itu harus gimana. Kayak 2 orang ini ya di gambar ini, itu baca firman setiap hari dari Kejadian sampai Wahyu, itu banyak banget ya. Aku cicil. Dari sekian banyak kita udah baca, kita pelajarin sebenarnya ngomong apa sih, terus kita coba pahamin, lalu kita membuat analisa dan rencananya bagaimana kita membuat ketaatan, taat untuk kebenaran firman itu ya. Yang tadi kayak contoh semua, tampak pipi kanan ya, tampak pipi kiri ya, itu analisanya bagaimana, kemudian rencananya gimana tuh ya, pipi kiri dikasih. Terus menghidupi firman dalam kehidupan sehari-hari. Itu menghidupi firman itu pekerjaan sangat sulit, berat banget ya, beneran asli. Setelah itu berdoa yang pasti setiap hari. Iya dong, berdoa setiap hari, masa seminggu 3 kali? Enggak ya, berdoa setiap hari. Bahkan setiap waktu kita lagi nyetir pun kita bisa berdoa. Dalam doa ya udah pasti otomatis kita menempatkan diri kita di bawah. Kita bersyukur sama Tuhan bahwa Dia memberikan segala sesuatu, perlindungannya kepada kita. Terus kita beribadah lah secara teratur, kita tertib diri sendiri, nggak usah dibilang-bilang, nggak usah dikasih tahu, udah tahu sendiri ya. Terus ikut persekutuan, doa pagi atau misalnya ya, dan lainnya. Lalu keempat, bekerja dalam pelayanan. Jadi mulai aktif di dalam pelayanan. Jadi ketika kita aktif dalam satu pelayanan itu pun sangat membantu kita bagaimana kita dapat merealisasikan kebenaran firman itu dapat kita lakukan. Karena dia bilang kebenaran firman Tuhan itu sulit banget untuk kita kerjakan, dan itu akan semakin sulit ketika kita terapkan, ketika kita ada di tengah-tengah pelayanan. Beneran sulit, bukannya gampang ya. Nah, karena di dalam pelayanan kita harus misalnya dan bekerjanya dalam tim, kita pasti harus saling menghormati, ya dan kan saling membutuhkan ya. Kalau satu lupa gimana? Tapi kadang-kadang lupa, harus ada orang yang bisa replacing, terus saling dukung, saling ngingetin. Dan itu yang dapat kita lakukan dalam kegiatan penggalian dalam-dalam. Nah, bagaimana karakter orang yang melakukan penggalian dalam-dalam? Udah pasti orang-orang tersebut itu orang-orang yang bijaksana dan selalu waspada. Itu kita ingat banget
si gadis bodoh yang ada di Matius, gadis bijaksana ya, di Matius 25 ayat 1 sampai 5. Itu gadis bijaksana datang bawa pelita, bawa cadangan minyaknya, terus dia selalu bersiaga, walaupun dia hampir mirip sama kayak gadis bodoh, kadang-kadang juga tertidur, namanya juga capek ya nungguin kan. Nggak masalah, tapi ada bagian dia pintarnya itu apa ya, membawa cadangan minyak dan bersiaga. Jadi bijaksana dan waspada ya. Kemudian karakter lainnya adalah orang yang melakukan penggalian dalam itu adalah orang yang mendengarkan perkataan siapa ya, firman. Jadi firman Tuhan dibaca, diperhatikan, dipahami, lalu dianalisa, dibuat rencananya, dirasakan gitu ya. Ini bagaimana gitu ya. Kadang-kadang kan firman itu kadang-kadang sulit banget untuk dilakukan. Enggak selalu firman itu mudah untuk dilakukan. Enggak, banyak hal sangat amat sulit. Saya juga merasakan hal yang sama. Dan ketika kita merasa sulit dengan melakukan firman itu, ya kita tinggal berdoa aja sama Tuhan sebenarnya. Tuhan, atau Roh Kudus tolong ya, bagian ini kok saya nggak ngerti ya, apa yang dapat saya lakukan ya gitu. Kemudian melakukan pekerjaan pelayanan. Nah, orang kan tadi dibilang orang yang melakukan penggalian dalam hal itu dapat dalam kita ikut dalam satu kegiatan pelayanan di gereja atau kegiatan kerja sosial lainnya. Dan ketika kita melakukan pekerjaan pelayanan itu, lakukan dengan setia tugas kita gitu ya. Seperti yang sudah ditugaskan, yang sudah dibagiin dalam schedule dan lain sebagainya. Lalu kita percaya penuh sama firman. Jadi gimana mungkin ya, masa kita mau terima suatu penugasan tapi kita melakukannya pas kita lagi pengen aja. Kita melakukan tugas pelayanan kalau kita sempet, ya nggak bisa ya. Terus kita harus juga mengendalikan perasaan diri kita dengan baik, karena kadang-kali saat kita melayani, mungkin kita lagi bete, lagi lelah, atau pokoknya lagi nggak siap deh. Tapi tetap kita harus melakukannya, dan nggak ada alasan untuk nanti ya tunggu mood itu nggak bisa itu. Dan biasanya orang-orang yang melakukan penggalian dalam-dalam, orang yang berhasil itu orang yang mengerjakan tugasnya itu sampai tuntas dan berhasil. Ditungguin, diikutin terus, dan sampai dia berhasil. Dan kegiatan saya membuat embau ini juga termasuk pekerjaan sulit ya sebenarnya. Itu kan ada dengan sebanyaknya kegiatan saya juga bekerja biasa sekuler, juga harus juga ikut pelayanan di gereja, juga masih harus menyediakan waktu untuk membuat materi ini, dan itu sangat-sangat sulit loh, beneran. Dan itu sungguh kadang-kadang saya kehilangan ide ya, kelihatan kehilangan apalagi nih yang harus dibagiin, saya nggak tahu. Dan itu kalau teman-teman sekarang Bapak Ibu bisa melihat video ini, itu tuh semata-mata cuman Roh Kudus loh, bener yang nolong saya tuh nggak ngerti, saya hanya melakukan tiap ini, saya juga bingung. Tapi sampai ke episode yang ke-60 ini, saya merasa sangat bersyukur dan takjub sendiri ya, ini wah luar biasa. Bapak Ibu juga mau ya, teman-teman juga mau kan, ingin Roh Kudus bekerja untuk kita menemukan diri kita versi yang berbeda gitu ya. Dulu versi 0.1 ya, sekarang jadi 1.0. Keren kan, udah berubah sedikit-sedikit, bisa terkagum-kagum. Itu tuh kan kerjaannya Roh Kudus ya. Nah, sekarang kita masuk ke pesan pendengar. Itu ada di Matius 7 ayat 28-29 ditulis, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah
orang banyak itu mendengar pengajarannya. Ditulis tuh, takjublah orang banyak mendengar pengajarannya. Sebab dia mengajar sebagai orang yang berkuasa. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus mengajar, pasti orang takjub mendengarnya. Dan dia menggunakan kuasa. Dari mana? Kuasa Roh Kudus, Bapa di surga dia pakai. Kenapa kok dia bisa berkuasa? Karena Tuhan Yesus benar-benar melakukan apa yang menjadi bagiannya. Ya memang dia adalah 100% Allah, 100% manusia juga gitu. Jadi dalam periode dia 100% manusia, di dalam keterbatasannya sebagai manusia, pasti Tuhan Yesus pernah merasa lelah ketika melakukan kegiatan pelayanan segitu banyaknya. Tapi kok dia masih menyempatkan waktu akan berdoa di malam, meninggalkan orang-orang ke Bukit Zaitun dan lain sebagainya. Dan di Markus 1 ayat 22 dan Lukas 4 ayat 32. Ketiga penulis Alkitab ini menulis orang-orang itu selalu takjub mendengar pengajarannya. Tapi yang aneh adalah kenapa banyak orang yang takjub itu, tapi nggak semua orang sampai kepada perubahan. Nah, ini ada orang yang takjub sampai tergerak melakukan perintahnya, memberikan dirinya dibaptis, menjadi murid Yesus, patuh kayak Zakheus itu ya udah deh saya akan ngembaliin gitu ya, terus akan 10 kali lipat gitu, dan segala macamnya, menjadi murid Yesus kan Zakheus. Tapi ada juga cuman takjub tapi masih ragu-ragu untuk melakukannya, seperti Yudas Iskariot. Yudas Iskariot kan murid Tuhan Yesus ya, dia yang ikut Tuhan Yesus selama 3,5 tahun pelayanan ya katanya ya. Tapi walaupun dia udah jadi murid Yesus, tapi kok masih ya dia tergiur 30 tael perak apa ya dari para imam gitu ya, untuk memberitahu ke serdadu-serdadu ini loh yang namanya Yesus yang mau ditangkap itu loh. Nah, seketika Yudas Iskariot itu melupakan ketakjubannya Yesus. Seketika Yudas Iskariot itu, dan dia baru kembali mengingat setelah dia merasa sangat menyesal telah menjual Yesus. Kemudian dia bunuh diri. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mendengar Yesus yang lainnya? Ada yang orang ngumpul di kolam Bethesda, oh ini udah berapa tahun nih saya di sini gitu ya. Cuman takjub orang-orang kalau masuk ke kolam langsung sembuh, kolam langsung sembuh gitu. Tapi pas Tuhan Yesus lewat yang punya sumbernya mujizat yang bisa nyembuhin, malah dia nggak bisa lihat gitu loh, ini loh bosnya yang nyembuhin. Sampai Tuhan Yesus baik masih bilang, kamu mau sembuh nggak? Mau gitu ya. Bukan nggak langsung bilang mau, malah udah lama nih saya nyembuhin. Gitu memang orang lumpuh di kolam Bethesda lumayan sebagai orang pengagum, orang yang takjub tapi nggak sampai mau berubah untuk menjadi pengikut Yesus. Dia cuma butuh dia bisa jalan, nggak lumpuh, udah. Dan kita nggak mendengar lagi ceritanya si orang lumpuh itu akhirnya menjadi murid Yesus, atau setidaknya kayak Zakheus itu ya keren banget. Enggak, kita nggak melihat itu dari seorang lumpuh. Bahkan orang lumpuh ini, yang orang lumpuh di Bethesda ini mungkin kalah juga ya sama orang gila yang di Gerasa. Dia tuh jadi saksi orang-orang pada itu kan orang gila yang waktu itu ya gitu. Tapi luar biasa itu. Jadi balik lagi ke teman-teman, bapak ibu dan kita semua dan saya juga, apakah kita hanya takjub mendengar Tuhan Yesus yang hebat pengajarannya, dan takjubnya kita tuh sampai mana? Oke. Dan terakhir kita akan sampai kepada kesimpulan
Dua macam dasar itu adalah mendengar. Yang pertama dasarnya pilihannya adalah mendengar dan melakukan. Melakukannya itu penggalian dalam-dalam sampai dia bisa melakukan ketaatan. Tapi yang kedua, mendengar, hanya mendengar firman Tuhan, tapi tidak melakukan penggalian, cuman gitu. Sama seperti kita dapat renungan juga sama ya, seperti itu. Kita dapat renungan dari HP yang satu, dari WhatsApp teman kita yang satu, lalu kita mungkin baca, mungkin enggak gitu ya. Nah, lalu kita biar kelihatan rohani nih mungkin ya, lalu ada kesibukan gitu, kita forward lagi ke teman-teman kita yang lain gitu. Itu kan mendengar, tapi kita tidak melakukan penggalian gitu. Ya, cuman membaca, hanya mendengar, atau mungkin kita hanya membaca dan membagikan tanpa perlu menggali. Sebenarnya apa sih yang ditulis di renungan itu gitu ya. Terus yang kedua, takjub mengenai kesan pendengar. Jadi pilihannya itu hanya ada dua lagi. Sudah pasti setiap orang yang mendengar perkataan Yesus selalu takjub ya, karena Tuhan Yesus perkataannya ketika disampaikan dengan kuasa. Bahkan firman-Nya yang ditulis dalam Alkitab itu juga penuh kuasa ketika kita mendengarkannya dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang penuh terbuka ya. Dan saya menemukan hal baru setiap kali mendengar Alkitab suara. Contohnya harus dengarnya sambil serius gitu ya. Kalau sambil ngerjain yang lain itu nggak bisa. Nah, tapi setelah kita takjub mendengar, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, versi yang lebih baik, dari 1.0 jadi 2.0, atau kita hanya takjub tapi kita ya sudah gitu saja, kita nggak tertarik untuk melakukan apapun. Ya sama kan seperti kadang-kadang di teman-teman di HP juga ada di WhatsApp, ini perlu kita upgrade ya kan, upgrade aplikasi. Kita kadang-kadang hanya melihat dan kita tidak mau melakukan upgrade-nya. Tapi itu HP ya, nggak apa-apa. Balik kepada kita sendiri. Ini tentang firman Tuhan. Selamat mengikuti terus kebenaran firman Tuhan, dan saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang Bapak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan Embau ini. Dan ini adalah hari ini adalah kegiatan Embau terakhir untuk series Yesus Teladanku. Dan kita akan mulai lagi dengan series berikutnya adalah sungguh hebat mengenal Allah yang hebat. Kan ya, sungguh hebat mengenal Allah. Sungguh hebat mengenal Allah. Series kita berikutnya sungguh hebat mengenal Allah. Dan itu akan tayang sekitar bulan November awal, minggu awal, Jumat pertama di bulan November. Oke? Jadi teman-teman, kita akan ketemu lagi di Jumat pertama di bulan November. Nah, teman-teman yang ketinggalan atau masih mau mengikuti Embau sebelumnya, bisa ikut langsung di channel saya, GPKD Jemaat Sion ya. Di situ ada playlistnya dari Manusia Baru, Yesus Teladanku, dan satu lagi saya lupa. Ada 3. Totalnya ada 3 series. Kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami sudah menuntaskan belajar tentang Yesus Teladanku. Kiranya kebenaran firman Tuhan boleh menguatkan kami, menyemangati kami melakukan apa yang terbaik. Dan kiranya firman Tuhan itu sungguh boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi harta yang sangat menolong kami ketika kami bekerja, melakukan pelayanan, dan melakukan banyak hal dalam kehidupan kami. Dan kami boleh melihat firman itu sungguh-sungguh boleh menjadi penerang, penolong, mujizat yang menjawab seluruh pergumulan kehidupan kami.
bagi Bapak Ibu, bagi teman-teman, percaya di dalam nama Tuhan Yesus selalu mendengar doa kita dan selalu ada dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, dan kita tidak pernah sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Sampai jumpa untuk kegiatan yang lain ini. Sampai jumpa di Jumat pertama di bulan November. Tuhan Yesus memberkati.